Raden Ahmad Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah salah satu dari 9 wali Islam Jawa yang dihormati. Beliau lahir di Champa, daerah yang kini termasuk wilayah Vietnam. Sunan Ampel berguru dengan Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Beliau datang ke Jawa atas perintah ayahnya, Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenal dengan Sunan Gresik. Salah satu cara dakwah Sunan Ampel yaitu pendekatan sosial. Beliau mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan, serta memberikan perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat. Assalamualaikum. Aku datang bukan untuk mengubah budaya kalian, melainkan untuk memperkenalkan Islam yang indah dan kasih sayang dan kearifan. Saudaraku, mari kita kenal ajaran agama Islam. Ini mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Dengan pendekatan yang halus dan penuh kebijaksanaan, Sunan Ampel mulai menyebarkan agama Islam. Ia tidak serta-merta menghapus budaya lokal, tetapi memadukannya dengan nilai-nilai Islam. Salah satu contohnya adalah penggunaan simbol-simbol budaya Jawa dalam dakwahnya. Baru lagi, kami sudah punya ajaran dan leluhur kami yang kami hormati. Mengapa kami harus mengikutimu? Kami takut kau ingin menghapus tradisi kami dan bawa perubahan yang akan memecah belah desa ini. Dia orang asing. Sepertinya dia punya niat tersembunyi. Sebaiknya kita hati-hati. Alah, sudah banyak kok agama baru di sini. Mengapa harus menambah agama baru lagi? Agama baru sudah pasti akan merusak tradisi dari luar kami. Sudahlah, lebih baik kita pergi saja. Tidak usah mendengarkan orang asing ini. Betul. Penolakan demi penolakan datang. Sebagian masyarakat masih memegang erat kepercayaan lama dan mencurigai ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Ampel. Namun, ia tidak marah, ia justru menjawab dengan akhlak mulia dan kesabaran yang luar biasa. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk terus berdakwah dengan kelembutan. Hanya Engkau yang mampu membolak-balikan hati manusia. Tempat ini sangat strategis untuk membangun sebuah pondok pesantren, karena dekat sekali dengan pemukiman warga. Assalamualaikum, Raden Ahmad. Waalaikumsalam. Kami mendengar niat Tuhan ingin membangun pesantren di Ampel ini. Apakah betul demikian? Salam, sudah lama niat ini saya simpan. Saya ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat pengajaran agama, agar rakyat tidak hanya mengenal agama Islam dari cerita, tapi juga dari ilmu yang benar. Jika berkenan, Sunan, apakah boleh saya menjadi murid pertama? Saya juga mau, Sunan Ampel. Ya, boleh-boleh saja. Justru kalianlah harapan masa depan. Engkau dan kawan-kawanmu kelak akan menjadi penerus dakwah ini. Kalau begitu, kami akan bantu. Tanah ini bisa dipakai, kayu dan hutan kami siapkan. Tenaga dari warga pun tak usah diragukan. Benar Kanjeng Sunan, kami siap gotong royong demi ilmu dan kebaikan. Alhamdulillah, tempat pesantren ini bukan hanya untuk tempat untuk mengaji, tapi juga tempat untuk menempa jiwa. Apakah kelak pesantren ini akan mengirimkan guru-guru ke desa lain? Insya Allah dari tempat ini, cahaya akan menyebar ke seluruh penjuru Jawa, bukan Nusantara, dan kalianlah lentera-lenteranya. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Pulau Jawa. Dari sinilah lahir para ulama besar seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Anakku, masyarakat sekalian, Islam itu bukan hanya ibadah, Islam juga menjaga diri dari perbuatan tercela. Guru, bagaimana kami bisa tahu mana yang tercela? Aku akan ajarkan kepada kalian suatu prinsip penting dalam dakwahku. Nama prinsip itu adalah Mohlimo, yang artinya tidak pada 5 perkara. Mohlimo, Sunan, apa saja itu? Yang pertama itu adalah moh main, artinya tidak berjudi. Yang kedua itu ada moh ngombe, tidak minum minuman keras. Yang ketiga itu ada moh maling, tidak mencuri. Yang keempat itu ada moh madon, tidak berzina. Dan yang kelima itu moh madat, artinya tidak memakai atau narkoba. Tapi Sunan, banyak yang melakukannya seperti sudah biasa. Justru itu tugas kita untuk mengajarkan mereka perlahan. Dakwah ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengubah dengan kasih sayang dan keteladanan. Jadi, Mohlimo ini adalah benteng diri.
Betul, kalau umat Islam meninggalkan 5 hal itu, maka agamanya akan kuat, hidupnya akan terjaga, dan masyarakat akan damai. Kami siap mengamalkan ajaran Muhammad Sunan. Jangan hanya di lisan, buktikan dengan perbuatan. Dakwah terbaik adalah akhlak yang baik. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di kawasan Ampel, Surabaya. Meski telah tiada, ajarannya terus hidup dan menjadi fondasi kuat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Terima kasih Guru, Islam telah menyatu dengan budaya kami karena kebijaksanaanmu. Sunan Ampel bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang pendidik, pemimpin, dan panutan. Dakwahnya yang damai, sabar, dan penuh hikmah menjadi teladan dalam penyebaran Islam hingga kini.